hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama membaca Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulun telat tidak sempat menghadiri pembacaan Maulid karena terkendala dengan jarak dan sedikit aral di perjalanan. Seperti yang kalian ketahui bahwa di jalan mulai Kintab Sungai Danau ada 2 proyek pemerintah perbaikan jalan di Kintab Kecil sama di Sungai Duka Sarindai, sehingga banyak antrian. Belum kira tadi menyempati, tapi alhamdulillah walaupun tidak menyempati secara jasmani, mudah-mudahan dengan niat sudah sampai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dimana dalam pembacaan Maulid kita bersolawat serta mengucap salam dan memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita baca berikut salam dan pujian kepada Nabi itu akan menjadi penyebab terhubungnya antara ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan menjadi penyebab kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan sebuah hadis Anis Sulti bin Dinar Anil Hasan Al-Basri an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anil jami' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa ashairikum fi quburihim fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma alhimhum bita'atik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi daripada Silid bin Dinar, daripada Hasan Al-Basri, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan kalian yang masih hidup ini diperlihatkan kepada kerabat dan keluarga kalian di kubur mereka. Kerabat dan keluarga kalian yang sudah lebih dulu wafat meninggalkan kalian. Semua amal perbuatan kalian akan dipertontonkan kepada mereka. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Maka jika ternyata amal perbuatan kita yang masih hidup ini adalah baik, mereka semua kerabat dan keluarga kita yang lebih dulu wafat meninggalkan kita, istabsyaru bih, akan gembira dan bahagia. Wa in kana ghaira dzalik, dan jika ternyata amal perbuatan kita yang masih hidup ini tidak baik, tidak seperti itu, tidak baik, mereka bersedih sambil memanjatkan doa, Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atik. Ya Allah, ilhamkan kepada mereka agar mereka bisa beramal untuk taat kepadamu. Itulah doa-doa yang dipanjatkan oleh kerabat dan keluarga kita yang sudah lebih dulu wafat meninggalkan kita di kubur mereka. Di tengah-tengah rasa sedih dan tangisan di kubur, mereka menyempatkan untuk mendoakan keluarga dan kerabat mereka yang tidak melakukan amal perbuatan yang saleh. Na'udzubillah. Dari hadis ini kita dapat menggali banyak ilmu. Di antaranya adalah perbuatan orang yang hidup akan diperlihatkan kepada orang yang sudah wafat. Artinya apa? Seorang anak apabila kedua orang tuanya sudah wafat, maka masih ada kesempatan baginya untuk berbakti kepada keduanya. Demikian pula tidak tertutup pintu bagi si anak untuk durhaka kepada keduanya. Kenapa? Karena mereka walaupun sudah tidak ada di alam dunia, tetapi mereka tetap hidup di alam barzakh.
dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh kerabat dan keluarganya yang masih hidup. Jika seorang anak berbuat baik, hadir ke majelis, rajin ngaji, rajin sholat, rajin ke masjid, sholat berjamaah, orang tua mana yang tidak senang melihat anak seperti ini? Pasti bangga dan senang. Nah, ketika mereka sudah wafat, mereka tetap tahu dan menyaksikan kebiasaan si anak. Jika mereka di dunia ini bangga melihat anak yang gemar berbuat taat seperti itu, maka di alam kubur jauh lebih bangga lagi karena mereka sudah merasakan pahalanya. Sebaliknya, jika si anak masih senang pergi ke tempat-tempat yang dilarang, ke tempat-tempat perjudian, pesta narkoba, penonton video yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah, berjudi, naudzubillah, itu ayah ibunya tahu, kakek neneknya yang sudah meninggal dunia di alam barzakh sana tahu, melihat, menerawang, maka mereka bersedih. Hati-hati yang sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya. Jaga akhlak, jaga adab, terus istiqomah melakukan kebaikan. Jangan kira abah saya sudah meninggal, ibu saya sudah wafat, jadi saya tidak mungkin durhaka. Siapa bilang? Perbuatan kamu diketahui oleh mereka di kubur. Akibat ulahmu mereka berdua di kubur menangis. Di dunia hari-hari kamu membuat keduanya menangis, membuat hati keduanya jengkel. Masa setelah mereka wafat kamu terus melakukan dosa-dosa itu? Apa tidak cukup kamu menyakiti hati keduanya ketika masih di dunia, sehingga kamu tetap masih saja menyakiti hati keduanya sewaktu mereka sudah pindah ke alam barzakh? Sungguh durhaka. Hati-hati. Makanya bakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat itu masih bisa. Sebagaimana pula durhaka kepada keduanya setelah mereka wafat pun bisa. Naudzubillah. Ini perlu diperhatikan. Ini yang pertama. Kita dapat mengambil hati, ilmu dari hadis ini. Kemudian yang kedua, kita dapat mengambil ilmu bahwa amalan orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan tidak sampai, makanya mereka nggak mau tahlilan, makanya mereka nggak mau yasinan, sia-sia katanya, nggak mungkin sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena amal orang yang hidup tidak bisa sampai kepada orang yang sudah wafat. Orang yang bertanggapan seperti ini keliru besar. Kenapa? Dari sejak almarhum atau mayit meninggal dunia, itu yang melakukan segala sesuatunya adalah orang yang hidup. Artinya orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah wafat. Dari sejak memandikannya, siapa yang mandikan jenazah kalau bukan orang yang hidup? Masa jenazah mandi sendiri? Kabur dia. Kumpul surangan di sini dia. Buka dia. Orang yang hidup memandikan dia, sampai mengkafankannya, sampai menyembahyangkannya. Siapa yang menyembahyangkan jenazah ketika dia sudah dikafankan? Kalau bukan orang yang hidup. Berarti pahala sholat orang yang hidup sampai kepada jenazah. Siapa bilang amal ibadah orang yang hidup tidak sampai kepada jenazah? Dari pekerjaan sholat kita saja diwajibkan fardu kifayah untuk menyembahyangi jenazah. Dan di takbir ketiga daripada pelaksanaan sholat jenazah, apa yang kita baca? Ayo, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Doa kan? Untuk siapa? Mayat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendeknya, masih ada yang panjang. Itu yang baca siapa? Orang yang hidup. Untuk siapa? Untuk yang meninggal. Manfaat. Kalau gak manfaat, mana mungkin Rasulullah nyuruh kita baca doa itu? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Warhamhu, rahmati, sayangi dia. Wa'afihi, afiatkan dia. Wa'fu anhu, dan maafkan dari kesalahannya.
Siapa yang memanjatkan doa itu kalau bukan yang hidup? Untuk siapa? Untuk yang meninggal. Berarti amalan orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Mereka tetap keras kepala, nggak bisa. Terserah kamu. Kamu nggak bisa, kita bisa. Tapi ada hadisnya loh. Di dalam riwayat itu disebutkan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam, manusia sudah wafat, meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. Sedekatin jariyatin, amal jariahnya, sedekahnya yang dulu dia lakukan ketika masih hidup, dan orang lain masih mengambil manfaat dari yang ia lakukan itu, maka dia yang sudah meninggal dunia terus mengalir pahalanya. 1. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, seorang guru dan ustaz yang mengajarkan agama kepada murid-muridnya. Selama murid-murid itu mengajarkan kepada generasi yang setelahnya dan seterusnya, maka ustaz tersebut terus mendapatkan pahalanya setelah dia wafat. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Yang lain dari itu putus, gak bisa sampai. Itu alasannya, makanya gak usah tahlilan dan yasinan kata mereka. Tapi mereka salah beristidlal, salah mengambil dalil seperti itu. Di mana letak kesalahannya? Dia tidak memahami teks hadis, tidak memahami kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam, manusia meninggal, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Amalnya dia yang putus. Amal orang lain nggak putus. Makanya pahami, amalnya dia yang putus. Kenapa amalnya putus? Orang sudah meninggal. Mau ngapain lagi orang sudah mati? Iya, amal dia in qata'a amaluhu. Nabi menyampaikan putus amalnya. Amalnya siapa? Si mayit yang meninggal tadi. Adapun amal orang yang hidup, bisa dia sedekahkan dan hadiahkan kepada almarhum yang sudah wafat tadi. Makanya kita baca tahlil, kita baca Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Tujuannya apa? Untuk dihadiahkan kepada almarhum, dan itu sampai. Jadi begitu. Jangan takut, jangan dengarkan apabila ada orang yang mengatakan bid'ah, sesat, gak mungkin sampai, dia gak ngerti. Tapi jangan dimusuhi, dia saudara kita juga. Orang gak ngerti, gak tahu, harus beritahu, kasih tahu aja supaya dia ngerti. Jadi begitu. Disebutkan di dalam kitab An-Nawadir bahwa seorang syekh ulama besar di zamannya yang bernama Abu Qilabah radhiyallahu anhu ra'a fil manam annal qubura insyaqqat wa kharajat arwahuha wa jalasat fi syafiriha. Dia bilang, aku bermimpi melihat kuburan terbelah. Jadi banyak kuburan. Di kuburan umum ada banyak kuburan terbelah, dan ruh-ruhnya keluar, masing-masing duduk di tepi kuburnya. Wa baina yaday kullin tabaqun min nur, dan di hadapan masing-masing orang yang keluar dari kuburnya itu ada talam. Tahu talam nih, kayak gini nih, talam ceper yang penuh dengan cahaya. Maka saya pun heran menyaksikan mereka. Apa cahaya yang saya saksikan di hadapan mereka ini? Talam ini. Setelah saya berkeliling, kata Abu Qilabah, di sekeliling mereka, saya temukan salah satu di antara kuburan yang banyak itu ada ruh atau jenazah yang keluar, tetapi tidak mendapati seperti yang didapati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semua mendapatkan talam dari cahaya, dari nur, kecuali orang ini. Gelap, sedih dia. Akhirnya aku dekati dan aku tanya, kenapa kamu seperti ini? Orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka mendapatkan talam dan di dalamnya terdapat nur, cahaya, sedangkan engkau gelap gulita seperti ini. Maka dia jelaskan, wahai Abu Qilabah, sungguh aku sangat malu dengan teman-temanku. Kenapa?
fa inna lahum aqribaa wa asdiqaa yatasaddaquna bi qiraatil Qur'an alaihim. Sesungguhnya mayat-mayat yang kamu saksikan ini, mereka punya kerabat dan sahabat di dunia yang bersedekah untuk mereka dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kamu saksikan itu adalah kiriman mereka yang disampaikan Allah kepada jenazah-jenazah ini. Sementara saya punya anak semuanya durhaka. Sikap dan perbuatan mereka adalah dosa dan maksiat, sehingga dia tidak tahu menahu tentang nasib saya di kubur ini. Makanya saya tidak mendapatkan seperti yang didapat oleh tetangga-tetangga saya yang ada di sekitar kubur ini. Sungguh saya sangat malu, wahai Abu Kilabah. Tolong nanti kalau kamu ketemu dengan anak saya, kasih tahu kepada dia. Terbangun Abu Kilabah dari tidurnya, dan dia ingat betul tentang orang yang ia saksikan di kubur itu, bahwa orang itu orang yang ia kenali, dan beliau tahu anak-anaknya. Akhirnya Abu Kilabah pun mendatangi anak orang yang ada di kubur itu. Dia ceritakan mimpinya. Hei, saya pernah bermimpi melihat kuburan. Mereka semua mendapatkan hadiah kiriman, kecuali ayahmu gak mendapatkan apa-apa. Dia sedih, kuburnya gelap, gak ada cahaya sama sekali. Dan dia berpesan kepada saya agar saya sampaikan pesan ini kepadamu sebagai anak-anaknya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa kalian ini suka melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Mereka pun menyadari perbuatan mereka selama ini, dosa dan maksiat. Dan mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Kilabah, karena mimpi yang disampaikan oleh Abu Kilabah kepada mereka sesuai dengan kenyataan. Mereka selama ini hanya melakukan dosa dan maksiat serta melupakan orang tua mereka yang sudah wafat. Akhirnya dia mengatakan, amma ana faqad tubtu ilallah falan a'uda abadan ilal maksiyah. Adapun saya, kata salah seorang anaknya, sungguh dari sejak saat ini bertobat kepada Allah dan tidak mau lagi kembali melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya si anak pun taubat kepada Allah. Dia sholat, dia ibadah, dia baca Quran, dia hadiahkan pahalanya kepada ayahnya yang sudah wafat. Beberapa malam kemudian, Abu Kilabah bermimpi lagi melihat mimpi yang sama. Kubur-kubur yang ada di tempat itu terbelah dan arwahnya keluar. Masing-masing mendapatkan kiriman talam yang berisikan cahaya. Lalu ketika Abu Kilabah berkeliling-keliling, dia dapati orang yang tadinya gelap gulita, sekarang dia lihat ada cahaya di atas talamnya. Abu Kilabah tersenyum menyaksikan cahaya itu, fakana adwa'a minasyams, maka cahaya itu lebih terang daripada cahaya matahari dan lebih terang daripada cahaya-cahaya tetangganya yang ada di sekitarnya. Dia bangga dan dia bahagia sambil melihat ke wajah Abu Kilabah dan mengatakan, jazakallahu anni khairan biqaulika ya Aba Kilabah naja ibni minan niran wa najautu ana min khujlati bainal jiran. Dia bilang, wahai Abu Kilabah, mudah-mudahan Allah balas kebaikanmu kepada saya. Dengan sebab nasihatmu, anak saya sekarang jadi orang baik dan ia selamat dari azab api neraka. Dan dengan nasihat kamu pula, saya sekarang sudah tidak malu lagi dengan tetangga-tetangga saya. Luar biasa, Abu Kilabah terbangun dari tidurnya. Kabar gembira ini dia sampaikan lagi kepada anak almarhum. Maka anak almarhum tambah semangat dan giat serta tambah rajin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita jadikan pelajaran. Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi dzikri shalah 'ala al-Habib Asy-Syafi' menceritakan tentang riwayat daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Di situ diceritakan bahwasanya ada seorang yang sudah tua, punya anak remaja, wanita masih muda, meninggal dunia. Maka ajuz, wanita tua ini pun datang ke rumah Al-Imam Hasanul Basri
dan menceritakan tentang apa yang dialami. Wahai Imam, innali bunayyatan waqad matat. Sesungguhnya saya punya anak yang masih gadis dan ia meninggal dunia, wahai Imam. Fajituka kaitu'allimani ma asta'inu bihi ala ru'yatiha. Saya datang kepadamu, wahai Imam, agar engkau ajarkan kepada saya amalan supaya saya bisa melihat nasib anak saya di kuburnya. Apakah dia bahagia atau jangan-jangan sengsara? Fa'allamahal Imam. Al-Imam Hasan Al-Basri mengajarkan amalan-amalan agar si ibu ini bisa bermimpi melihat anaknya di dalam tidur. Sudah diamalkan, sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Di dalam setiap rakaatnya baca surah Al-Kautsar, kata beliau. Dan ketika engkau menjelang tidur berbaring ke sisi tubuh yang kanan, baca sholawat kepada Nabi dan niatkan agar engkau bisa melihat nasib putrimu di alam barzakh sampai kamu terlelap tidur. Udah diamalkan apa yang dikasih tahu oleh Al-Imam Hasanul Basri kepada wanita tua itu. Dia pulang ke rumah, dia amalkan apa yang tadi diberitahukan. Maka ketika ia tertidur, dia bermimpi dan betul dia melihat dan menyaksikan putrinya yang sudah wafat itu. Tetapi alangkah terkejutnya ia, karena ia menyaksikan putrinya sedang diadab. Alaiha libasun minal qatiran, di tubuhnya dipakaikan pakaian terbuat daripada minyak ter yang biasa digunakan untuk aspal, hitam, berlumur hitam di sekujur tubuhnya. Warijlaha maghlulatani ila unuqiha, kedua kakinya dibelenggu sampai ke lehernya. Bisil silatin min nar, dengan belenggu dari api. Sedih dia melihat putrinya seperti itu. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh putrinya dulu ketika masih hidup. Mungkin suka Facebookan kali ya sama laki-laki yang tidak halal, atau suka main chatting-chattingan, bermalaman kada singguringan, sampai subuh baterainya drop, yaitu di cas saja kada cukup, akhirnya melandau guring nang mama abut kucia-kucia, kada tahu-tahuinya. Pas sudah bangun sepanjang siang kuap-kuap, malam tadi kada guringan. Na'udzubillah. Mungkin itu sebabnya. Kalau sekarang ya, kalau dulu nggak ada media sosial, ya mirip-mirip lah kayak gitu. Na'udzubillah. Disiksa. Dia kaget. Dia datang lagi kepada Imam Hasan Al-Basri dan dia ceritakan mimpinya kepada Imam Hasan Al-Basri. Faghtammal iman. Imam Hasan Al-Basri turut berbelasungkawa, turut prihatin dengan apa yang ia dengar dari ibu itu, bahwa anaknya diadab di kubur. Kasihan Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya apa? Imam Hasan Al-Basri pun menyuruh ibu itu untuk bersedekah. Barangkali dengan sedekah ini anakmu nanti akan diangkat dari azab. Begitulah dikasih nasihat untuk menghibur hati si ibu. Beberapa malam kemudian Imam Hasan Al-Basri juga bermimpi. Ra'a imra'atan hasna wa 'alaiha tajun min nur. Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita yang berparas cantik. Cantik, ayu. Cantik ini kata Imam Hasan Al-Basri. Wa 'alaiha tajun min nur, dan di kepalanya ada mahkota dari cahaya seperti Tuan Ratu. Imam Hasan Al-Basri heran melihat wanita cantik ini. Dia bertanya, "Man anti? Siapa kamu?" Faqalat, wanita itu menjawab, "Ana ibnatul mar'atil lati atatka." Saya adalah putri wanita tua yang kemarin datang kepadamu. Kaget Imam Hasan Al-Basri. "Hah? Kamu?" "Iya, saya." "Tapi ibumu menceritakan kepada saya keadaanmu sedang menyedihkan. Engkau diazab, tangan kakimu dibelenggu sampai ke leher dengan belenggu dari api. Tapi kok
yang saya saksikan beda dengan yang diceritakan oleh ibumu. Apakah ibumu berbohong kepada saya? Maka wanita itu menjawab, bala sadaqat. Tidak, memang betul ibu saya tidak berbohong. Nah terus kenapa kamu bisa seperti ini? Maka wanita itu bercerita, dulu di kuburan ini ada 70.000 jiwa yang diazab. Ini menurut yang disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Tapi kalau yang disebutkan Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu 550 jiwa. Yang penting ada banyak jiwa yang diazab di situ. 7.000 jiwa atau 550 jiwa yang diazab di pekuburan itu. Berarti ini kuburan yang sudah berumur mungkin ratusan tahun ya. Mulai dari generasi datuk sampai ke kakek, sampai ke ayah, sampai ke dia mungkin. Alkah, kuburan lama. Itu 70.000 jiwa yang diazab. Mungkin banyak pendosa. Famarra bina rajulun salih. Suatu saat, famarra bina yauman rajulun salih. Suatu hari lewat di kuburan kami seorang lelaki saleh. Fasalla ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatan. Maka lelaki yang saleh ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali salawat. Fa'ahdatha wabaha ilaina. Lalu ia hadiahkan pahala salawat yang sekali itu kepada kami. Fanada munadin minas sama. Maka terdengar seruan memanggil dari langit. Anirfa'u anhumul adab bibarakatil rajulis salih alladhi yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkat adab dari mereka yang ada di kubur ini dengan berkat seorang lelaki saleh yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah angkat adab dari kami yang tadinya diazab, kami yang tadinya disiksa. Menyedihkan sekali. Sekarang keadaan kami berubah. Adab diangkat dari kami dan digantikan dengan kenikmatan di kubur. Subhanallah. Ini fadilat keutamaan mengucap salawat kepada Nabi dan pahalanya dihadiahkan kepada keluarga yang sudah wafat. Hanya satu salawat bisa mengangkat ribuan adab. Bagaimana tidak? Satu salawat itu balasannya 10 rahmat dari Allah. Andai kata satu rahmat saja dari Allah cukup untuk mengangkat azab dari ribuan orang itu. Bagaimana dengan 10 rahmat? Berkat siapa itu? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa rahmatan lil alamin. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Itu karunia Allah. Allah bisa saja memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena Allah itu maha memiliki karunia yang besar. Mustahil masa dengan satu salawat adab yang ribuan diangkat. Ente mustahil bagi ente, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Itu tidaklah berat bagi Allah. Kalau makhluk kamu itu memang sudah dari awal pelit. Jangan bicara. Kalau Allah Ta'ala itu Dzul Fadlil Azim, punya karunia yang amat besar, luar biasa. Mudah-mudahan setiap salawat salam yang tadi kita baca bersama disampaikan kepada almarhum Bapak Ridwan bin Asnawi, dan disampaikan pula kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat dan keluarga kita, sahabat kita yang telah wafat mendahului kita, sehingga yang mendapat kenikmatan dari Allah, Allah tambahkan kenikmatannya dengan berkat salawat yang kita baca. Dan yang diazab oleh Allah diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawat dan salam yang kita baca. Amin. Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina shaqiyan mahruma an rahmatik ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin wa yadhal quwwatil matin wa ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.